Gitu kurang lebih jawabannya. Wih, mantap banget sekali nih Mbak Nisa, detail banget jawabannya. Aku suka banget jadi apa aja jadi belajar juga nih sore hari ini. Mungkin kalau ini masih ada banyak waktu lagi buat Q&A ini, mungkin kita coba gali lagi nih pertanyaan-pertanyaan dari audiensnya Mbak Nisa nih. Menarik-menarik nih, mungkin kita coba ulik lagi ya. Ini Boleh, kalau sebentar sudah aku lagi. berinvestasi, Ada ya? nih dari Imam Fatima mungkin ya ada pertanyaan Boleh, bagus boleh, nih. boleh. Kalau sudah bisa berinvestasi, tapi dana darurat belum full target, apakah lebih baik menyelesaikan untuk dana darurat dulu sampai target, atau bisa nabung pelan-pelan lagi? Penghasilan juga lebih besar dari pengeluaran. Jadi kayak prioritas saya tuh dari ini untuk invest, dia udah bisa investasi tapi dana darurat belum full target. Kayak mungkin nih udah clear, aku sih prefer dana darurat dulu ya. Mungkin Mbak Anissa bisa lebih beri pencerahan lagi nih. Gimana? Iya, jadi tergantung. Kalau kamu nggak punya anak, mendingan dana darurat dulu. Tapi kalau kamu punya anak, kamu jangan lupakan dana pendidikan. Kenapa? Karena pendidikan itu ada deadline-nya gitu ya. Dari kamu hamil, nih anak 18 tahun lagi harus kuliah. Dan yang bayar uang kuliahnya itu kamu, bukan orang lain gitu ya. Nggak ada tuh tiba-tiba tetangga mau bayarin anak kamu kuliah, kan nggak ada. Makanya kalau nggak punya anak, target pertama, prioritas pertama dana darurat dulu. Tapi kalau udah punya anak, kumpulin deh satu kali dulu, lalu pelan-pelan kamu bertahap dibagi. Misalnya selisih dari penghasilan dikurangi pengeluaran kamu itu 1 juta misalnya, biar gampang gitu ya. 500.000 kamu pakai dana pendidikan, 500.000-nya dipakai untuk dana darurat. Itu yang aku lakukan selama bertahun-tahun. Makanya aku ngumpulin dana darurat jauh banget tuh, sampai 6 tahun. Kenapa? Karena aku memulai pas aku lagi hamil dan aku mau anak aku sekolah di sekolah tertentu yang mana nggak murah gitu ya. Jadi aku pelan-pelan ngumpulin dana darurat sambil ngumpulin uang SD anak aku. Makanya lama banget. Tapi akhirnya ya tercapai dua-duanya dalam 6 tahun itu. Jadi apa ya? Pendidikan itu deadline-nya pasti dan nggak bisa ditunda. Kamu nggak bisa nyuruh anak kamu sekolahnya umur 9 tahun aja karena mama belum punya uang, tuh nggak bisa gitu ya. 6 tahun, 7 tahun dia harus masuk SD sehingga pendidikan jadi prioritas utama. Tapi balik lagi, at least kamu pegang satu kali dulu aja pengeluaran bulanan. Kenapa? Untuk bantu kamu menghindar utang gitu. Jangan sampai kamu nggak punya dana darurat. Tadi kayaknya aku sempat baca juga deh komen, boleh nggak sih dana pendidikan dulu gitu ya sebelum dana darurat. Itu juga jangan. Kenapa? Karena kamu udah ngumpulin dana pendidikan, abis itu garasi kamu roboh kayak garasiku kemarin, kena rayap gitu kan. Uang sekolah anak kamu jadinya dipakai renov garasi. Itu kan kasihan, anaknya nggak jadi sekolah gara-gara kamu nggak punya dana darurat buat renov garasi gitu. Makanya sebisa mungkin dana daruratnya at least satu kali dulu punya, kemudian jalan bersamaan. Gitu Mbak Ima ya. Mantap sekali tuh ini Mbak Anissa. Aku jadi prioritas utamanya itu di evaluasi sesuai emang kita lagi di level apa ya kehidupan kita ya. Ada yang ketika lagi lajang, ketika udah berkeluarga, atau memang lagi ada istilahnya tujuan keuangan tertentu, itu setiap momen tiap orang berbeda ya. Ini harus dievaluasi. Jadi tiap orang tuh nggak ada jawaban yang pukul rata ya selama ini ya. Betul. Jadi gimana kita lagi di fase apa post level kehidupan kita ya ini. Wah, menarik sekali. Nih, bisa nih kalian Mbak, kalau ada lagi nih, kalau pertanyaan-pertanyaan Ini dari menarik nih, bagus nih, yang gimana? paling baru nih. Dari NS Widianti, ada tips memulai Oh, hidup minimalis biar dana darurat bisa cepat terkumpul. Nah, ini menarik banget. wah, Kenapa? Karena zaman sekarang tuh belanja tuh terlalu gampang ya, menurut aku ya. Kayak setuju. dan maunya tuh semuanya tuh instan gitu. Apalagi aku di Jakarta, di mana semua hal tuh bisa aku kirim detik ini juga gitu ya. Aku pengen beli sepatu, aku kirim, aku cari yang bisa ngirim detik ini juga gitu kan. Yang maunya nggak mau kalau lama-lama nunggu 1 hari 2 hari, nggak mau, maunya sekarang juga gitu lah. Terbiasa instan ini makin menjauhkan kita dari hidup minimalis itu gitu ya. Jadi aku belajar tentang minimalism gitu ya, nggak minimalism banget sih sebenarnya. Cuman belajar rutin decluttering itu 2017. Dan itu aku ngerasa memang jadinya irit banget loh. Karena kita membatasi diri kita atas hal-hal tertentu gitu. Kita berpikir 2 kali saat akan membawa barang pulang gitu ya, termasuk baju gitu. Dulu tuh aku tuh suka banget ya beli perintilan, beli baju, perkara kalau ke mall dikit aja tuh pulang-pulang bawa casing handphone gitu ya, bawa hal-hal yang pin lah, apalah perintilan-perintilan gitu. Ketika itu dihentikan, aku nggak nyampah dan uangnya jadi lebih irit gitu. Cuman satu nih yang susah,
adalah menahan diri dari si godaan-godaan itunya ya. Gimana caranya menahan diri kok bisa jadi enggak lagi gitu. Dengan cara mundur sebentar kalau aku. Kenapa ya aku perlu beli ini? Kalau aku tunda beli ini, aku kenapa ya? Memangnya kalau nggak beli kenapa gitu. Itu. Terus aku juga mulai bilang circleku gitu ya, teman-temanku. Kalau dulu kan kayaknya saling menggodanya tuh kayak udah beli aja daripada lo nyesel gitu kan. Udah beli aja, beli aja. Kalau pergi sama temen tuh pasti ada kayak gitu-gitu. Pelan-pelan karena sama-sama belajar tentang keuangan, kita udah nggak saling mengompori gitu lagi tuh. Jangan beli deh sayang, jangan beli deh nanti lo buang gitu. Bener-bener saling apa ya, saling support bahwa ini kita Ada ini nih support bisa gitu systemnya kan. ya. Bener, support system itu Ya. jadi ada gitu. Sama satu lagi bahwa hidup kamu tuh bukan Instagram ya. Kamu nggak perlu kok tiap sore jajan untuk difoto gitu. Kamu nggak apa-apa kok di feed kamu bajunya sama semua gitu. Itu aku dulu tuh aku nggak suka ya kalau bajunya sama gitu. Ih, kemarin kan udah pakai baju ini, masa sekarang pakai baju ini lagi? Ya padahal kenapa ya? Baju itu dibuat untuk dicuci dan dipakai lagi gitu kan. Makanya kalau lihat Instagram aku sekarang, aku tidak keberatan mengulang baju gitu. Jadi satu reels satu baju banyak reels gitu ya. Banyak banget bajunya sama semua, ya udah nggak apa-apa karena memang begitu kan cara kerja baju gitu. Jadi memang ada di mindset juga gitu bahwa kita nggak perlu loh ganti-ganti baju terus, kita nggak perlu loh punya sneakers sampai 10, 20 gitu ya. Perasaan bahwa kita itu selalu cukup dengan apa-apa yang kita punya gitu. Karena kalau kita terus-terusan nyari ke barang, aku akan bahagia kalau sudah punya, ya kamu juga akan susah bahagianya gitu. Karena kamu bahagianya pakai kalau udah punya mobil baru, kalau udah punya laptop baru, kalau udah punya handphone baru gitu. Padahal kamu bisa loh bahagia tanpa kalau gitu. Aku mau happy aja hari ini karena hari ini Ingat ini ya, kerjaanku bahagia itu sederhana selesai. kok. Bener, karena kerjaanku selesai, karena sampai rumah gak hujan. Itu kan bisa ya bersyukur dari hal-hal kecil seperti itu. Mantap tuh. Ini Fahri Saiful, jadi balik lagi, aku sedikit recap itu, aku juga belajar juga tentang istilah minimalism dan mindfulness ya. Kita harus lebih istilahnya tahu apa yang kita mau punya itu, apa sih nanti itu fungsinya. Apakah udah memang menjawab untuk kebutuhan atau keinginan nih, ya kan? Karena ada Ini lagi menarik nih. pengen nanya, ingin sama butuh gitu. Kalau emang butuh bisa buat ningkatin pendapatan atau buat produktivitas, itu kebutuhan yang bisa harus saya jawab. Kalau saya punya Ini. prinsipnya gitu. Iya, Gimana iya, tuh? kebutuhan dan keinginan ya. Gini, kita bagi lagi jadi satu lagi, kewajiban ya. Kalau followers aku kayak udah sering nih aku ceramahin ini ya. Kewajiban itu wajib. Bayar pajak wajib. Kalau muslim bayar zakat wajib. Perpuluhan wajib gitu. Ada hal-hal yang memang wajib. Aku nggak tahu ada yang perpuluhan wajib apa enggak, takut salah ngomong. Pokoknya ada hal yang wajib gitu ya, secara negara atau secara agama. Itu kewajiban, nggak bisa kamu tinggalin. Yang kedua kebutuhan. Kebutuhan ini sifatnya survival things. Jadi makan itu buat kamu survive, bukan buat kamu foto gitu ya. Buat kamu bertahan hidup ya makan. Abis itu beli baju, buat kamu survive juga. Masa iya nggak pakai baju gitu kan. Rumah gitu, itu kebutuhan juga. Bayar listrik, beli kuota, itu kebutuhan juga untuk kamu survive. Nah, keinginan ini kan biasanya tuh blur sama si kebutuhan. Aku butuh banget sepatu lari ini karena kalau sepatu lariku yang itu basah aku jadi bisa ganti gitu. Memang seberapa sering kamu lari gitu ya. Kalau kamu lari setiap hari maka itu jadi kebutuhan. Tapi kalau sifatnya ternyata nice to have aja, itu udah pasti keinginan gitu. Jadi ngebedainnya gitu. Ini apa ya? Ini kebutuhan apa keinginan ya? Ini aku survive gak ya tanpa ini? Oh, aku survive, berarti itu keinginan gitu. Gitu aja. Kalau kamu udah nggak survive tanpa itu, baru itu kebutuhan. Begitu. Setuju, itu relatable banget. Aku juga kayak sekarang kayak udah mikir tuh harus ada mikir 2 kali at least lah. Kalau emang udah ketiga nggak kepikiran lagi, bisa jadi itu emang lagi ingin sih. Tapi kalau kebutuhan kan itu yang datang terus tuh kayak tagihan, kewajiban, wah itu emang harus udah gugat gitu. Dan jangan lupa sekarang pun kalau ada sisa, balik lagi ke topik kita hari ini tuh soal dana darurat ya, dibangun dulu. Dan nanti itu buat investasi itu juga bisa tuh. Thank you banget Mbak Andi. Bener-bener. Ada lagi nih, kayaknya masih ada waktu sedikit lagi nih, bisa buat kalau ada pertanyaan lagi nih. Ada nggak nih? Banyak kok pertanyaannya, pilih aja deh Mas Rifa. Banyak. Banyak Aku banget. coba. Iya. Wah, nih menarik nih dari ayahnya lagi nih. Kalau dapat bonus dari kantor nih, Mbak Anissa nih, mending di save untuk dana darurat dulu atau buat ngembangin usaha ya, Bang ya? Wah, ini kepala keluarga nih kayaknya nih. Pertanyaan bagus. Iya. Oke, ini Dapat bagus banget subjek atau pertanyaannya. rekomendasi? Karena banyak Kira-kira banget gimana?
teman-teman yang usaha, teman-teman yang punya bisnis biasanya gatel, nggak mau ngumpulin dana darurat. Kenapa? Karena nominalnya gede, sayang banget, mendingan diputerin aja buat bisnisnya, gitu kan? Jadi kalau ada bonus, mendingan buat usaha, mendingan buat dana darurat ya. Punya nggak dana darurat? Kalau nggak punya sama sekali, mending buat dana darurat dulu. Tapi kalau misalnya udah ada sih Kak, tapi belum ideal, tapi aku ngumpulin kok rutin tiap bulan gitu ya, maka boleh buat usaha dulu. Kenapa? Karena usaha itu selalu 50-50 gitu. Kamu bisa punya kemungkinan 50% berhasil, punya kemungkinan 50% gagal. Bahkan ada kemungkinan di luar kendali kita, kayak pandemi kemarin ya, banyak usaha-usaha yang terpaksa harus tutup, ya karena ada hal yang di luar kendali kita gitu. Nah ketika usahanya tutup, kamu gak punya dana darurat, itu kamu mau gimana gitu. Makanya buat teman-teman yang freelance, yang punya usaha, yang pekerjaannya tidak stabil, itu dana darurat tuh harus jadi prioritas utama. Karena bisa jadi terjadi sesuatu sama kamu, bulan depan kamu nggak bisa kerja, kalau nggak punya dana darurat, itu melanjutkan hidupnya seperti apa. Gitu. Oh, mantap ya. Thank you banget nih. Mantap pertanyaannya. Next, mungkin ada lagi nggak ya? Minimal itu tergantung setiap ini harus punya dana darurat untuk menghadapi resesi 2023. Ya, aku buat bantu jawab, ya resesi itu kemungkinan untuk terjadi di global ya, secara dunia ya, karena kita mungkin kalau ngikutin berita terakhir ini kan selalu banyak terjadi inflasi ya. Mungkin kalau teringat di setelah pandemi, risiko di ekonomi ini sekarang beralih ya. Sekarang ada risiko dari inflasi harga. Inflasi harga kita lihat ada event terbesar di tahun ini yang terjadi di Februari ya. Ada konflik di Rusia dan Ukraina dan sayangnya memicu ada kenaikan harga komoditas global ya. Jadi kedepannya nih ya akan sulit buat banyak negara ya, karena banyak harga komoditas ini bisa mengganggu aktivitas ekonomi, dan sehingga mau nggak mau tuh karena inflasi, kenaikan suku bunga, jadinya tahun depan itu mereka dibayangi oleh resesi. Itu ibaratnya udah kettle udah kepanasan nih, harus ada dikasih suku bunga, itu udah harus luber buat dimatiin kompornya. Cuman Indonesia gimana, pertanyaannya kita lebih lihatnya arahnya outlook-nya ke perlambatan ekonomi, karena kita secara exposure ekonomi kita dengan global itu ternyata menariknya tidak sebesar negara-negara maju ya. Yang mudah-mudahan kita bisa istilahnya bertahan menghadapi tahun depan, dan dengan salah satu ya kita persiapkan diri kita itu adalah menyiapkan dana darurat ya. Mungkin aku juga ingin sharing juga, selain dana darurat itu kita juga harus ya, tadi ada kewajiban mungkin di saat ini kan benar ya Mbak Anissa, mungkin banyak juga kita lifestyle-nya ada yang suka istilahnya menggunakan pay later atau kartu kredit, itu juga sebenarnya sebelum ke dana darurat, bener nggak sih itu harus yang kita bereskan dulu ya, yang jangka pendek ya, baru nanti kalau mungkin teman-teman ada butuh ada kewajiban utang jangka panjang, mungkin kayak mungkin beli rumah atau beli mobil, itu juga itu bisa di sambil jalan ya untuk membangun dana darurat ya. Nah setelah dana darurat terkumpul, itu ada opsi mungkin buat jadikanlah mungkin kita buat selain dana darurat, kira-kira Mbak Anissa punya insight nggak, mungkin buat kita juga siapkan asuransi personal ya. Kita kan selain kita kan namanya kesehatan kan kita nggak tahu ya, mungkin buat kita mendatang tiba-tiba sakit, memang mungkin dana darurat bisa mengcover, tapi kalau kita bisa mampu mempunyai asuransi personal kesehatan ya, itu saya suggest itu juga bisa dimiliki ya, karena itu bisa membantu lah buat hari-hari yang kita nggak akan tahu ya. Dan setelah itu mungkin bisa menambahkan ya, tadi kalau dapat bonus dari kantor, mungkin sebagian saya akan sisihkan buat menambah nyari income baru ya.